Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tere, kali ini kita akan belajar di menu layout. Nah, biasa kalau misal Microsoft Office 2007 itu namanya adalah page layout. Nah, kalau misalnya 2010 ke atasnya itu biasanya menggunakan di layout. Nah, semua yang berhubungan dengan hubungan kertas, Anda pengen mengubah bentuk kertas, semua itu ada berada di menu layout ya. Nah, sekarang kita akan belajar margin, orientation, sign, column, break, line number, dan hibernation. Nah, kita akan kupas tuntas satu persatu ini. Nah, sekarang yang paling terpenting adalah margin. Apa itu margin? Margin itu adalah batas tepi kertas. Jadi kalau misal kita pengen ngetik dari tepi kertas sampai ke teks yang akan kita mulai ngetik ini, itu namanya adalah margin. Margin itu ada 4, ada margin kiri, margin atas, margin kanan, dan margin bawah. Itu adalah margin ya. Nah, jadi cara mengatur margin ini tinggal Anda klik margin. Nah, di sini masih ada pilihan-pilihan lagi. Di sini nih ada yang top, left, bottom, right. Top itu artinya atas, left itu artinya kiri, bottom itu bawah, right itu artinya adalah kanan. Kalau misalnya kan ini sudah ada, tinggal Anda pilih aja, maka nanti langsung ada marginnya, tinggal langsung otomatis sesuai dengan angka yang ada di sini. Tapi kalau misalnya Anda pengen mengatur margin sesuai dengan keinginan Anda bisa menggunakan di margin, lalu Anda gunakan di custom margin. Nanti akan muncul kotak dialog page setup seperti ini yang digunakan untuk mengatur marginnya. Top itu artinya atas ya. Misal saya buat 4 cm, Anda boleh ketik cm, boleh enggak. Jadi enggak ngaruh ya. Nah, misalnya yang kiri, left to artinya kiri, bottom itu artinya bawah, saya masukin 3 cm, dan selanjutnya yang right itu adalah 3 cm. Langsung klik OK aja, maka secara otomatis margin kiri yang udah kita atur tadi adalah 4, atasnya 4, kanan 3, di bawah itu adalah 3. Nah, itu adalah margin. Ingat, margin itu adalah batas tepi kertas. Berikutnya ada orientation. Orientation itu adalah orientasi kertas. Jadi kan biasa kalau kertas itu di layar kan ada yang manjang ke bawah, ada juga yang manjang ke samping. Nah, gimana cara ngaturnya? Nah, jadi cara mengatur itu kita menggunakan di orientation. Kita lihat, saya kecilkan dulu, lihat perbedaannya. Kalau ini kan dalam bentuk manjang ke bawah ya, nama itu adalah portrait. Jadi kalau Anda pengen manjang ke samping, namanya adalah landscape. Kalau pengen manjang ke samping kayak gini, nggak perlu diputar monitornya, tapi cukup menggunakan orientation seperti ini. Kalau potret dimanjang ke bawah, kalau misalnya manjang ke samping, namanya adalah landscape. Jadi hanya ada 2 pilihan saja ya untuk orientation ke atas. Oke, saya besarkan lagi kertasnya. Nah, berikutnya yang paling terpenting lagi adalah size. Size itu adalah ukuran atau jenis kertas yang akan Anda gunakan untuk mencetak dokumen Anda nanti. Jadi kalau misal kertas yang mau digunakan untuk ngeprint adalah jenis kertas A4 misalnya, nah di sini nih wajib harus menggunakan jenis kertas A4. Jenis kertas A4 itu kan ukurannya 21 cm kali 29,7 cm. Jadi lebarnya 21, panjangnya 29,7. Nah, jenis kertas yang biasa dipakai di kantor-kantor atau yang biasa dijual itu biasanya hanya ada 2 jenis kertas. Jadi yang pertama kan tadi kertas A4, yang satunya lagi namanya F4. F4 ini lebarnya 21,5, panjangnya itu adalah 33. Nah, kan hanya ada 2 jenis kertas yang biasanya dibuat ya. Ada yang F4 dan ada juga yang A4. Jadi kertas F4 itu dia lebih lebar dikit dan lebih panjang dibandingkan kertas A4. Kadang-kadang mereka kan di sini ini tidak tersedia ukuran kertas F4. Misalnya di komputer Anda itu tidak tersedia ukuran kertas F4 karena rata-rata itu ukuran kertas M4 tidak tersedia di Microsoft Word. Nah, kadang-kadang ada juga mereka kalau misalnya pengen buat kertas M4, mereka ngakalin dia menggunakan kertas legal. Padahal di sini kertas legal itu lebarnya 21,59, panjangnya 35,56. Nah,
Jadi kan secara ukuran lebar sama panjang dan F4 dengan legal itu kan jelas berbeda ya. Maka legal ini bukan ukuran kertas F4. Terus gimana dong kalau ternyata di sini nih tidak tersedia ukuran kertas F4? Nah, Anda ngaturnya di More Paper Size. Ada klik yang di sini. Di width ini adalah diatur untuk lebarnya, kan lebarnya tadi 21,5 cm. Height itu adalah tinggi, jadi Anda tinggal atur tingginya itu adalah 33 cm. Oke, tinggal Anda klik OK. Nah, jadi sekarang ini sudah berbentuk kertas F4 ya. Lebarnya 21,5, panjangnya 33 cm. Oke, berikutnya ini adalah kolom. Kolom itu digunakan untuk mengubah beberapa kolom. 2 berarti 2 ya, 3 berarti 3. Oke, jadi seperti itu. Terus kalau misalnya yang break itu untuk misahkan. Misalnya antar ini, teks ini pengen dipisahkan, gunakan di break, lalu pack, maka dia akan terpisah seperti ini. Nah, jadi nggak perlu menggunakan tombol enter. Ada juga kadang-kadang pengen dipisahkan di enter sampai ke bawah. Padahal bisa menggunakan di break lalu pack ya. Jadi seperti itu. Kalau line number itu artinya memberikan nomor setiap baris. Jadi dia akan ada baris secara otomatis setiap Anda pisahkan menggunakan enter, maka dia akan muncul angka. Jadi akan ketahuan berapa jumlah baris yang sudah Anda buat. Kalau misal pengen hilangkan nomornya, Anda bisa ke line number lalu pilih none. Oke. Hyphenation itu dia memberikan tanda penghubung pada kata yang tidak muat terhadap barisan. Contoh misalnya Anda sudah mentok sampai saya rubah menjadi satu kolom dulu. Anda sudah mentok ngetiknya di sini mencin. Misalnya kan masih ada kelanjutannya. Masih ada kelanjutannya kan ada strip biasanya. Nah, ini secara manual langsung di bawah gitu. Jadi pembaca akan tahu mencin bahwa masih ada kelanjutannya dari teks ini gitu. Nah, hyphenation itu dia secara otomatis memberikan tanda penghubung pada kata yang tidak muat terhadap baris. Jadi kalau dia udah nggak muat, dia langsung otomatis ada tanda penghubungnya. Jadi seperti itu untuk hyphenation ya. Nah, biasanya hyphenation ini tidak diperbolehkan untuk pembuatan karya ilmiah seperti kayak makalah skripsi. Jadi itu untuk hyphenation, memberi tanda penghubung pada kata yang tidak muat terhadap baris. Jadi kalau Anda pengen ngasih hyphenation, tinggal klik hyphenation, lalu otomatis. Maka nanti dia akan secara otomatis, kalau ada kata-kata yang tidak muat di paragraf, maka langsung ada tanda penghubung atau tanda strip yang tadi. Oke ya. Oke, itu aja untuk layout. Nah, kalau misal di paragraf ini sebenarnya di home itu sudah ada di grup paragraf. Nah, tapi kalau Anda mau ngatur di sini juga bisa. Di left itu ada indent left, margin sebelah kiri, indent right. Itu left indent itu artinya penjorokan paragraf sebelah kiri. Kalau right indent itu penjorokan sebelah kanan. Ada spacing before, ada spacing after. Spacing before itu adalah jarak sebelum baris, sedangkan spacing after adalah jarak setelah baris. Oke, itu aja untuk kali ini kita belajar di menu layout. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.